biasa. Semoga kita terus semangat dalam berusaha mendapatkan rezeki dan juga berkah dari Allah SWT. King Nasar, kok tumben kamu pakai kacamata? Karena memang aku ingin menggunakan kacamata. Kacamata itu bisa digunakan bukan hanya untuk gaya. Tapi untuk bercermin. Pinter banget. Luar biasa. Entah kenapa aku selalu setuju dengan Kak Dewi. Iya dong. Dan temanya minggu ini memang aku mengusung selendang. Kenapa kamu selalu pakai selendang dari kemarin? Ya? Shawl dan Terinspirasi shawl dari gitu ya. mana? Atau ada kejadian hidup apa? Enggak, memang pengen pakai selendang aja. Jadi maksudnya gini, bahwa ini kan aku dingin gitu. Kalau King Nasar dingin, aku Temanya juga puncak butuh ya, hangat. Kan ini ada calon kamu di sebelah. Kamu butuh kehangatan, nanti aku beli di kompor 2 tunggu ya. Banyak yang nanya loh. Kenapa? Bener, itu gimmick doang apa beneran katanya Kak Dewi sama... Itu sumpah ini banyak yang nanya Sejak loh. kapan Dewi Persik suka Sampai gimmick? masuk ke DM gue banyak banget. Jujur dong. Sebentar, aku boleh minjem kacamatanya nggak? Boleh? Supaya aku bisa melihat. Opo aku isi kurang ayu, opo kurang seksi, oh mas. Supaya bisa melihat apa? Tadinya aku bisa melihat masa depan dengan jelas, tapi kok nggak jadi ya? Udah gitu-gitu kurangin dong, Wi. Katanya menjadi pasangan gua, tapi lu selalu menggoda yang lain. Gimana gua bisa percaya? Koleksi, resepsi. Kalau lu ujungnya apa? Resepsi, talak. Gak nyambung, kayaknya gak nyambung. Tapi buat sobat Ambiar di rumah ya, apapun aktivitasnya pagi hari ini kita akan selalu menemani sampai dengan jam 10 pagi. Apalagi Betul sekali. tema kita pagi hari ini, wah luar biasa. Tahu nggak temanya apa? Apa? Hot Daddy. Hot Daddy. Coba hot itu Berarti apa? Hot itu panas. Daddy itu papa. Jadi papa yang panas. Panas kali bapaknya. Ya, Hot Daddy, kita akan hadirkan mereka. Apa yang kita bisa ambil inspirasinya dari mereka karena jelas mereka punya Kita keluarga. ini calon hot daddy ya. Kamu Hot Daddy? Kamu Aku apa? hot mom. Bukan dong. Apa? Kalau aku Habi, kamu Wifi, berdua kita Husky. Anjing dong. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan Hot Daddy yang pertama. Ini dia seorang aktor yang sangat luar biasa karya-karyanya. Kita sambut bersama-sama, ini dia Tora Sudiro. Tora Sudiro. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, susah banget sampai sini ternyata kalau pagi ya. kenapa? Macetnya gila-gilaan. Macet apa ngantuk? Ngantuk juga sih. Tapi makanya itu kita mengucapkan terima kasih karena perjuangannya yang luar Perjuangannya biasa. sangat luar biasa Menyempatkan untuk datang waktunya ke untuk sini. datang ke Trans TV, Betul. terutama pagi-pagi Ambiar. Tora, mau nanya dong, ini Sobat Ambiar tuh penasaran banget sama Tora Sudiro dari zaman dulu sampai dengan sekarang nggak berubah. Umurnya sekarang berapa sih? Gua tahun depan gocap. Wow. Masa sih? 50. Gua kelihatan yang kelihatan 50 yang sebelahnya tuh. Gocap ya? 50. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan loh Kak. Nggak kelihatan banget ya. Aku gak berani kalau suami orang gua mah. Oh suami orang? Ya. Enggak, kata siapa? Masih kan masih sama Mika. Masih. Oh iya. Enggak, maksudnya kan nggak ada. Tadi kita udah terima kasih belum sih? Udah. Kita terima kasih lagi. Lagi ya. Terima Terima kasih lagi kasih. mengucapkan Terima kasih. Gimana guys? Gimana? Sepatunya nggak pakai tali. Iya. Oh, itu modern guys. Sudah aku kasih lihat ya buat Sobat Ambiar di rumah, ternyata aktor ganteng yang satu ini berusia 50 tahun depan tapi katanya takut sama istri. Bukan takut, sayang. Sayang. Takut dan sayang emang beda tipis ya. Respect, Kita kasih lihat yang respect. satu ini. Respect. Aduh. Iya itu tadi gue bilang bukan takut, lebih ke sayang. Takut kehilangan. Ini berarti laki-laki yang dewasa itu seperti itu. Ini kalau yang ini nggak takut hilang ya? Hilang terus ya? Bilang terus. Sini lo. Lu. Dia suka gatel ya sama yang umur 50 tahun, dia suka gatel soalnya.
Sekarang tiba-tibanya begitu. Jangan dibuka dong rahasianya. Yang Iya mas, 50 soalnya aku tahun. gak suka berondong mas. Tapi Tora beneran gak takut sama istri? Nggak takut. Cobain sama Dewi Persik pasti takut. Jadi gimana? Nggak takut tapi sayang gitu maksudnya? Sayang dong. Ya kalau sayang pastilah ya. Ya kalau cowok tuh bukan takut ngehargain. Lebih respect gitu loh. Iya. Di mata seorang Tora Sudiro, Mike Amalia istri itu seperti apa? Seperti apa ya? Seperti matiin lampu ya sayang. Seperti matiin lampu. Kalau sekarang tuh Mika lebih kayak udara buat gue. Kayak apa? Udara. Gue butuh dia tiap hari. Oh wow. Iya, iya. Gitu ya? Iya. Dia juga seperti udara buat aku. Tapi apa? Tapi di kawasan pabrik. Polusi. Lu ya nanti kalau nggak ada gua bener-bener lu Iya, nyesel. Jangan dong, tadi ini lipstiknya kesini. Oh, Pernah paling lama pisah sama Mike berapa lama? Paling lama sebulan paling syuting film. Sebulan. Kangen pasti ya? Kangen. Tapi dia tuh tipikal yang protektif Gue nggak bahkan sih? selalu siapin ini. Jadi kalau gue pergi kemana-mana gitu ya, kita pakai iPad. Jadi hubungan terus walaupun tidur. Virtual. Video call Iya, maksudnya? video call tapi sambil tidur. Oh ditemenin sampai tidur. iPad-nya nyala terus. Itu Sleep lebih call. protektif atau posesif mungkin takut kemana-mana takut keluar ya? Enggak, gue takut aja tidur sendiri. Oh iya. Masa sih Mas Tora bohong ah? Iya, bener. Tidur sendiri takut nggak mungkin. Gue nggak pernah bisa kalau tidur sendiri pasti Jangan melek mas terus sampai banyak pagi. kuntilanak nanti. Tapi kita juga kan nggak masalah tidur sendiri, orang bangun selalu berdua. Sama siapa? Sama kucing aku, sama anjing dia kan punya pelihara Kalau masing-masing. Dewi, Ya udah tahu kan gua sendiri sekarang. Tapi ya Tora Sudiro, kalau namanya suami, namanya istri, namanya rumah tangga kan pasti adalah namanya salah-salah. Ya. Kalau cara Tora Sudiro untuk meminta maaf sama istri, sama Mike Amalia seperti apa? Pertama gue diemin dulu tuh seharian. Ya, didiemin. Diemin dulu, nunggu dia tenang, baru sayang maafin dong, baru kayak gitu. Kalau nggak berhasil juga gue tungguin lagi. Seharian, 2 hari udah tuh ya. Iya. Baru bilang lagi maaf dong. Iya. Kalau nggak dimaafin juga, udah deh. Pergi dari rumah. Enggak dong. Jadi ngapain? Mengemis-ngemis gue. Gitu dong laki-laki bukan langsung ke pengadilan loh. Lu ngomong sama mantan suami lu, jangan sama gua. Lu ngeliatnya ke gua. tapi perempuan itu rata-rata perlu dibegitu-gituin ya. Iya. Kayak di ayo dong, ayo dong. Iya itu memang perempuan tuh begitu. Seharusnya gitu ya, Wi. Suka dimanja-manja. Iya, benar. Suka dikeloni, suka diunyu-unyu gitu. Iya, ayo dong Ria. Mike tipikalnya suka digituin? Enggak juga, dia mah cuek dia. Oh, dia lebih cuek ya. Tapi kan kita tahu ya kalau Tora Sudiro ini bareng-bareng sama teman-teman prediksi ya. Jaya. Nih, teman-teman Apa sih artis. prediksi itu? Teman-teman artis yang punya ini Motor. ya. Punya hobi yang sama, motoran bareng. Kalau mereka kan kalau kita lihat di media sosial sering touring ke luar Jakarta, minta izinnya gimana? Susah nggak sama Mike? Kalau dalam kota nggak susah, cuman kalau luar negeri susah nih. Ini lagi Luar mereka kota? luar kota kan dia suka ke Bandung, ke Bali. Touring gitu. kan? Iya, itu nggak susah. Cuman kalau luar negeri kayak ini kan mereka pada mau berangkat nih. Nah, itu agak susah minta izinnya tuh. Oh, mau Terus katanya mau touring. dengar iya ke Amerika mau touring bener. Iya, Bener. bener. Kapan ke Amerika? Bulan depan. Bulan depan. Oh, wow. Mbak Mika ikut. Apa bulan ini ya? Bang Mika nggak ikut, masalahnya itu dia pingin ikut. Ya harus ikut Pingin dong jadi Mas Tora. boncengers, nggak boleh kalau diprediksi. Oh, nggak boleh bawa Nggak istri. boleh. Kita cuman prediksi doang, predistri nggak boleh ikut. Oh. Apa alasan teman-teman prediksi tidak membolehkan pasangan kalian untuk ikut? Karena kita mau apa ya, ketawa-ketawa lepas aja gitu. Contohnya. Emangnya kalau sama Iya, istri nggak bisa ketawa kenapa? lepas? Bisa sih sebetulnya, cuman kadang kan mungkin ada yang nggak bisa bawa istrinya atau apa, gue juga nggak ngerti deh kenapa. Sebentar, nggak lu boleh. nanya apa? Emangnya sama istri gak bisa ketawa lepas? Lu lihat aja mantan lo, sekarang ketawanya lebih lepas. Tapi akhirnya ke Amerika diizinin gak sama Mike? Belum, nggak Gak diizinin? diizinin. Jadi nggak akan ikut? Jadi nggak ikut kayaknya. Nggak ikut ya? Iya nggak ikut. Minta izin berkali-kali pun gak dikasih? Nggak dikasih. Alasannya Mike apa? Iya, kayaknya sih dia pengen ikut ya. Dia pengen ikut. Kalau
dan kejauhan sih kalau menurut dia. Amerika tuh kejauhan. Gimana gitu. cara bawa Iya motornya berapa Mas Tora? jam Mas? Di sana. Oh Nyewa di ada sana. motor dari sana. Berapa jam? Lu pikir naik motor ke mana? Ke Lampung berapa jam? Pakai pesawat lah, ini terbangin ke sana. Apa? Ada loh yang naik motor Enggak, guys. kenapa pilihannya banyak? Ada yang naik Kenapa? motor moge bisa nyampe ke Amerika. Ada. Ada, tapi kan kelamaan mereka sibuk. Tapi itu orang syuting. iseng banget ya, berarti Iya. ya naik motor Iya. jauh banget. Tadi dari kemana sana. sebutannya? Ke Lampung. Ke Lampung. Oh my god, ke Lampung ya kak? Kakak Iya. pernah? Kapan? Pernah sama orang Lampung, tenang. Besok-besok sama orang Bandung. Tora Sudiro, apa alasan Tora Sudiro pada akhirnya memilih seorang Mika Amalia menjadi pasangan hidup? Wah, alasannya apa ya? Ya cinta kali ya. Jadi emang bener-bener waktu itu, wah kayaknya si Mika nih yang gue cari selama ini gitu kali ya. Ya. Iya, jadi ya itu dia alasannya. Berapa tahun sama Mika Amalia? Wah, Ingat lu nggak? pertanyaannya sih bikin gue berantem dulu. Lupa ya nikah kapan ya? Lupa nikah kapan. Memang cinta 16 itu tahun kayaknya, 16 tahun. 16 tahun. Memang cinta itu membuat kesanggupan. Maksudnya apa? Iya, membuat kesanggupan yang sangat hebat. Ibaratnya dia itu bisa membuat manusia jadi hewan, hewan jadi manusia. Gitu Maksudnya? ya? Maksudnya? Karena kita bisa memperlakukan dia seperti sayang banget ya layaknya seorang manusia. Kadang kalau nggak ada cinta kita bisa memperlakukan manusia seperti hewan. Oh, ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Dewi Mulyagung 3 kali menikah, 3 kali bercerai dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Makanya cobain dulu lu biar tahu. Tapi Tora, pertama kali melihat Mika Amalia saat itu di mana? Pertama kali lihat Mika di Extravaganza. Ketemu di situ. Extravaganza. Apa pertama kali dalam pikiran seorang Tora Sudiro ketika melihat Mika Amalia? Biasa aja sih waktu pertama kali ngeliat. Masih biasa aja, masih Iya, belum ada nggak perasaan ya? kepikiran, Ada Terus? perasaannya ketika apa itu Mas Tora? Jadi dulu gini ya, gue pernah kerja di sebuah kantor gitu ya. Terus gue pernah di ikutan seminar. Dibilang kalau misalnya mau kerja lo baik, lo tempelin semua yang lo mau di depan dinding meja lo. Motivasi ya? Motivasi. Gue taruh motor sama, karena gue di agensi waktu itu, gue taruh foto cewek satu. Setahun kemudian tiba-tiba gue dapet tuh motor sama tuh cewek. Aha. Ya ceweknya nggak taunya si Mika. Wah, tapi yang ditempel itu fotonya Mika apa bukan? Fotonya Mika, padahal gue nggak tahu itu dia. Oh ya? Gitu wi, harus gitu wi. Dewi sampai gini loh. Tahu gitu kan gue taruh Mika, Sofia Lacuba. Aku jadi taruh banyak. Biar dapat semua. Jadi taruh banyak. Laki-laki tuh emang gitu kak. Kenapa? Ya itu kan dari mau Mika, tiba jadi gak cukup satu. Cukup satu nggak buat Tora Sudiro? Cukup. Cukup satu. Cukup. Mika lagi nonton soalnya ya. Belum berangkat syuting Belum dia. berangkat ya. Ini kita mau kasih lihat ada satu artikel tentang Tora Sudiro dan juga keluarganya. Ada satu kebiasaan dari seorang Tora Sudiro. Tora Sudiro cerita alasan pakai aplikasi pemantau posisi istri dan anak. Gimana sih maksudnya memantau pakai GPS gitu? Sekarang pada nggak ada yang make ya? Nggak ada. Yang di handphone itu. Di handphone. Jadi Oh, iya. kita bisa tahu lokasinya Mika sekarang di mana. Lokasinya nih. Boleh gue tunjukin nggak sih? Boleh tunjukin. Ada aplikasinya? Ada. Ada dong. Bukan aplikasi yang Biar langsung dari apa handphonenya nggak sih? sih? WA juga kalau kamu WA siapa juga bisa ketahuan. Jadi, nah ini kan kalau WA kan kita ya itu nggak tahu ya. Tapi kalau Oh, iya, kita iya, location. aplikasi. Tapi kalau aplikasi Tuh. yang satu ini, Nih anak gue Kaira masih di rumah. Terus Mika ya. Mika. oh ini bisa nge-track gitu ya? Iya, Mika juga masih di rumah, bisa tuh. Oke. Ntar kalau dia pergi, Pindah posisi kelihatan. jalannya kelihatan, terus kemana gitu. Ini berbayar nggak sih aplikasinya? Enggak sih, Nggak berbayar ya? Nggak. Oh jadi ada aplikasi khusus seperti itu? ada aplikasi. Apa alasan Tora Sudiro dan keluarga pakai aplikasi? Buat proteksi aja sih. Jadi misalnya anak gua ntar lagi nyupir mobilnya mogok, gua tahu mogok di mana, gua bisa ngejar ke sana gitu. Bukan Lebih ke karena proteksi aja. Proteksi bukan karena tidak percaya. Bukan. Mungkin kalau pasangan ya. Iya, yang kalau baru-baru pasangan suami istri. Suami istri mungkin ada. Kalau Kalau pacaran, bisa juga. iya. Oh, oke, jadi buat proteksi gitu ya. Pernah nggak tapi ada yang ketahuan misalnya bohong lagi di mana padahal ketika cek di aplikasi nggak ya. nggak ada. Jadi gimana pun caranya nggak bisa bohong. Iya. Karena udah bisa ke-track ada di mana. Kenapa sih Wi kok kayaknya punya pengalaman sama GPS? Hidup gua kan GPS, say. Apa GPS? Embo. Belum siap. GPS apa? Nggak pakai sayang kalau hidup ya. Wi, tapi namanya kalau pasangan ya, ini buat sobat ambiar di rumah. Ya itu bebas lah ya. Setiap pasangan punya haknya masing-masing. Tapi ada juga orang yang bilang no trust, no us. Tidak ada kepercayaan, tidak ada kita. Wah iya. Bagus.
Tapi balik lagi, ini Tapi kan- semua ya. tergantung pasangannya masing-masing. Iya, tapi kadang-kadang kalau kita sudah beri kepercayaan, kita hanya memberikan kepercayaan, bahkan kita percaya, dia tidak bisa memberikan kita kepercayaan, itu yang jadinya akhirnya dipakai-pakai yang aplikasi gitu. Ya, tapi Tapi kan ini biasanya kan untuk keamanan. Proteksi. ya, tapi Proteksi. biasanya orang-orang menurut aku tuh kan posesif ya. Orang-orang yang posesif seperti itu biasanya punya trauma tersendiri. Apakah Mas Tora Sudiro punya trauma tersendiri dengan istri tercinta? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Ataupun sebaliknya? Istri yang trauma sama Mas Tora. Mungkin. Oke, ini idenya siapa? Kamu atau Mika? Ide gue sih. Idenya Tora. Iya. Tapi bagus loh seperti ini, kita merasa dimiliki. Kalau aku ya. Iya, kalau aku juga sama sih. Ya. Tapi sebenarnya mungkin lebih kepada proteksi lah. Iya, Ya kan? proteksi. Iya. Kalau ada apa-apa Betul. nanti. Cuman anak-anak sempat protesnya. Anak-anak ada sih beberapa yang aku butuh privacy gitu, Ya. butuh ini gitu. Ya udah kalau butuh privacy di private aja itunya, jadi gue nggak bisa lihat. Oh, bisa dimatiin Iya ya? bisa, nggak apa-apa juga. Oke. Jadi kalau privacy ya pilihannya tinggal dimatiin Iya. aja. Balik lagi ke Kalau diri gue mau masing-masing. dipasangin itu ya tiap hari pulang ya ke rumah, kemana lagi? Sama gitu. Ya pulang lu ke rumah, tapi siapa yang nyamperin lu di rumah? Belum mukrim say. Ya, buat Tora Sudiro, apa yang ingin disampaikan untuk seorang Mika Amalia yang kita yakin lagi nonton pagi hari ini? Hai Mbak Mika. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mika. Oke, sini dong. Mampir ke sini ya. Dia mau bilang apa sama anak-anak? Mika dan anak-anak. Bilang apa ya? Guys, hari ini aku kerja dulu, nanti malam kita ketemu lagi di rumah. Oke? Tora Sudiro dan Mika Amalia beserta anak-anak kita doakan selalu diberikan kesehatan, Amin. berkah yang berlimpah Amin, ya. kebahagiaan yang luar biasa. Nanti kasih tahu nama aplikasinya apa ya? Iya, benar. Gua mau install biar lu pakai biar gua tahu lu di mana ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini adalah seorang pelawak senior yang sangat luar biasa. Dari masa ke masa selalu menemani kita dan kali ini juga hadir dengan karya terbarunya. Tapi kita mau lihat sebagai seorang hot daddy, apa yang bisa diambil inspirasinya dari seorang Om Indro Warkop yang akan hadir bersama dengan artis cilik yang juga menjadi pendampingnya dalam film terbarunya, Graciela Abigail. Di pagi-pagi Ambiar kita sambut keduanya. Ini dia. Sini, cantik banget sih. Selamat pagi Om Indro dan juga Graciela. Selamat pagi. Graciela umurnya berapa sih? 14 Desember nanti 10. 10 tahun. 14 Desember. Kelas berapa sayang? 4. Kelas 4 SD ya. Om Indro, kami semua di sini di kelas 4 ya. Bukan, enggak nanya Om Indro. Nanya sama Graciela. Om Indro dan juga Graciela, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Om. Terima kasih Om. Kamu lucu banget sih, Kamu canggih cantik banget sayang. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Graciela. Tapi kita sapa Om Indro dulu. Kabarnya Om Indro Warkop ini berkali-kali dikabarkan berita hoax meninggal. Kita lihat yang satu. Ada aja. Silakan Om Indro. Gimana mengenai berita tentang meninggalnya Om? Berkali-kali ya. Ya berkali-kali Tahun loh, bukan ini cuma aku sekali. 6 kali udah. Setahun ini 6 kali. Tahun ini aja belum habis ya? Ya, tahun ini aja dari Januari itu 6 kali udah aku di- Tapi juga ada yang sebetulnya gini, pakai headline-nya itu berita duka dari Warkop. Ternyata Nah, Isinya terus bukannya diomong kelihatannya cenderung ke aku gitu, tapi terakhir salah satu pemeran dari film Warkop itu ada tuh. Tapi dia udah di bawah banget. oh, berarti clickbait gitu ya supaya Iya. dibuka secara trafficnya Iya, gitu ya, supaya mereka websitenya ngarepnya dilihat gitu. dikunjungi banyak orang. Benar. Tapi Om Indro biasanya dapat kabar itu dari siapa, kabar hoax itu, berita meninggal? Dari banyak, kalau nggak penggemar, teman-teman apa segala macam. Tapi nggak tahu ya, dari bertiga saya nasibnya yang sering dikabarin meninggal saya loh. Itu berarti banyak yang doain Pade. Betul, betul, Iya, betul. makanya banyak yang saya baru-baru Warkop itu tahun berapa ya? Itu dikabarin meninggal, saya ingat bener seminggu setelah Wakil Presiden Hamengkubuwono dikabarin meninggal, padahal enggak. Udah lama banget ya? Udah lama banget, tahun 7 berapa tuh. Dan Iya. itu malah detail banget, kecelakaan di depan Balai Sidang Senayan mempergunakan motor tua Harley Davidson kayak gitu. Om Indro, biasanya kalau ada berita kayak begitu pasti telepon langsung berdering terus-terusan dong dari sahabat, dari keluarga.
Iya, tapi kalau terakhir-terakhir enggak tuh. Karena mereka udah bosan ya? Mereka juga udah bosan kali. Jadi awal-awal kemarin keluarga mendengar berita seperti itu gimana Om? Ya anak-anak yang nyolot gitu. Pasti ya. Dan mereka yang jawab gitu. Tapi dalam pikiran seorang Om Indro, ini kan bukan kali pertama. Sudah berkali-kali dikabarkan berita hoax, berita bohong meninggal dunia. Apa dalam pikiran Om Indro ketika bacanya? Ya aku sih cuek aja ya. Cuek aja. Udah kayaknya, ya Allah, sian banget orang cari makan sampai begitu. Gitu aja aku. Betul. Aku gitu aja dan gini loh. Kita tuh udah ada suratan gitu. Pasti. Iya, mau kita suka, mau kita enggak, pada waktunya nanti ya tetap aja. Karena itu adalah hal yang pasti ya. Akan meninggal juga Iya. gitu ya. Karena dua hal yang pasti adalah kematian dan inflasi. Ya. Tapi juga itu adalah oknum media lah ya, yang ingin mendapatkan traffic supaya banyak sekali. Ya itu tadi cari makannya segitunya sih. Nah itu. Om Indro itu begitu besar namanya di dunia hiburan. Siapa yang tidak mengenal? Teman-teman media juga pasti mengenal. Sempat pernah ketemu nggak sama orang yang menulis berita tersebut? Atau diajak Enggak, ketemu aku mungkin. Nggak pernah ketemu dan nggak kepengen ketemu. Dan ada nggak niat usah lah untuk ya. melaporkan misalkan? Enggak. Gak apa-apa, biar mudah-mudahan yang nulisnya Aku panjang umur pasti ya. lebih beruntung hidupku daripada dia. Gitu. Iyalah. Itu aja udah. Siapa sih yang nggak kenal Om Indro dengan segala macam prestasi dan juga berkat yang sangat luar biasa. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, ada hubungannya Om Indro dengan sahabat tercinta yang membangun karir bersama-sama sehingga menjadi keluarga besar. Ini kita mau kasih lihat artikel kedekatan antara Om Indro dengan anak-anak dari mendiang Om Dono. Sampai sekarang masih terus dekat ya? Masih. Hubungannya masih komunikasi lancar? Bahkan saya buatkan sebuah lembaga namanya secara hukum agar mereka bisa ngumpul semua. Dan setelah mereka punya itu, kita buatkan, saya hibahkan hak kekayaan intelektual Warkop pada mereka. Jadi sekarang hak intelektual Warkop, misalnya ada yang mau bikin film, mereka udah urusannya kayak gitu. Nama lembaganya apa? Lembaga Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2002. Di dalamnya ada anak-anak dan cucu? Iya. Om, ini ada pertanyaan gini. Kita kan biasanya kalau lebaran, musim liburan, selalu sampai sekarang. Betul. Masih kita bisa saksikan karya-karya dari Warkop DKI. Itu tuh masih bisa dapat keuntungan dari situ nggak sih? Ya, alhamdulillah nggak sama sekali ya. Nggak ada sama sekali? Iya, nol. Gitu. Kecuali yang baru-baru ya. Iya. Kalau yang baru-baru buat apa segala macam itu udah ada perjanjiannya sama anak-anak ya. Tapi kalau yang lama enggak. Walaupun sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Iya, tapi kan gini, tidak otomatis orang itu menjadi tunduk terhadap itu kan. Karena ada beberapa nakal ya, Om. Ya, ada beberapa perjanjian. Misalnya, mohon maaf nih, salah satu klausulnya apabila diputar di TVRI, dulu mana ada TV yang lain waktu kita punya perjanjian itu. Harus seizin kita. TVRI nggak pernah kan ada. Ya karena ada perjanjian itu. Tapi ada klausul lain lagi bahwa katanya semua perjanjian kerjasama itu ada masanya 20 tahun. Oke. Dan harusnya itu harus diperbarui. Klausulnya ya? Iya. Untuk pasal tambahannya. Iya, tapi gini, sejujurnya pernah nggak dengar rakyat lawan kapitalis menang rakyat? Enggak lah. Ngapain juga gitu kan? Saya mendingan ngegedein anak-anak semuanya, menjadi anak-anak yang punya moral gitu ya. Nggak seperti itu. Dan saya yakin banget rezeki itu udah ada yang atur. Betul. Nah ngomong-ngomong nih Om, kan Om Dono mempunyai anak-anak yang mempunyai talenta juga. Apakah Om ingin jadikan pelawak juga Om? Enggak sih ya, kayaknya mereka bukan kesana ya Om? Enggak ada. Malah dia salah satu meniru Mas Dono dalam hal kecendikiaannya ya. Beliau adalah doktor teknik nuklir dan sekarang kerja di Swiss. Anak keduanya. Dan itu menggegerkan banget karena prestasinya bagus banget. Selama S3 juga dia presentasi di seluruh dunia, dapat acungan jempol, dapat sertifikat yang mencengangkan lah. Om, gimana sih rasanya melihat anak-anak dari
mendiang Dono, mendiang Kasino, jadi orang yang sukses, bisa tumbuh kembang yang sangat baik. Lega banget gitu. Iya. Tadinya saya jujur aja beban. Kenapa? Kan boleh dibilang kami bertiga cari makan sama-sama ya, ngidupin sama-sama. Artinya gini, Mas Dono tuh kasarnya gitu ngempanin anak saya juga kan. Maksudnya? Jadi iya. Membantu anaknya. Iya, Mas Kasino kan juga. Karena kita kan selalu bertiga. Saya merasa bahwa dia membantu keluarga saya juga, saya membantu Itulah keluarga sahabat dia. ya Om ya. Iya. Nah, ketika semuanya hilang, mentolo nggak? Pernah nggak mentolo? Mentolo itu kok tegomen sih? Apa? Masa Gak tega, gak tega. ngebiarin. Tega nggak sih? Melihat keluarga yang udah kita besarkan bersama-sama, terus nggak bapak-bapaknya nggak ada, terus harus kehilangan bapak, kehilangan. Sedangkan Nggak cari lah ya. makannya sama-sama Iya. ya. Karena ikatan batin Walaupun begitu kuat gini ya. ya, di luar dari mereka juga keluarga yang mampu, artinya punya om, tante, punya eyang yang sedemikian yang membesarkan mereka juga. Tapi kan bagaimanapun juga secara moral Etikanya saya ya, Om. iya bareng gitu. Memiliki tanggung jawab. Iya, Ya dari- kayak kita loh guys, kita kan selalu ada sakit bersama, senang bersama. Karena dari bujangan kan kita. Kita juga sama Om dari bujangan. Dari bujangan sampai Ya, menikah, Om. sampai cerai lagi, sampai cerai lagi, sampai cerai lagi, sampai cerai lagi. Om, tapi kan Om sebagai seorang aktor senior di Indonesia yang paling dilihat sama siapapun, termasuk komedian ya. Kalau ngelihat aktingnya Graciel ini seperti apa? Yes. Oh, hebat. Keren banget. Bayangin nggak? Kami tuh kebetulan dilepas sama sutradara ya. Suruh, ayo explore kayak gitu kan, sutradara nantang kayak gitu. Dan itu kami kerjakan benar dalam waktu 1 bulan tuh hampir setiap hari dan hampir setiap pagi, selalu sampai pagi ya. Ini ikut. Jadi kita nungguin dia sekolah, nanti dia gabung pasti sama kita dan terus intens banget kita ngerembuk ini gini sampai ketika agak tercengang juga sih ya. Apa yang membuat tercengang? Ternyata dia kan kalau ini udah langsung baca gitu ya, baca gini, cuman gitu aja. Tapi ketika di sana kan praktek langsung kan, Iya. langsung keren banget gitu. Wah, Iya. Graciel 10 tahun. Kalau Iya. orang lihatnya Graciel gimana? Ini dulu belum 10 loh ya, 6 tahun waktu kan kita 3 tahun yang lalu nih syutingnya. Oh, 3 tahun yang Iya, lalu. 2019. Oh, sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Gimana tuh? Jadi kan gua kerja sama Gracia kan di karya yang terbaru ini nih. Judulnya Miracle in Cell Number 7. Iya. Tadinya ini syutingnya 3 tahun yang lalu kan, Gracia itu masih kayak anak kecil banget. Nah, tapi begitu action gitu dia bener-bener berubah gitu, bener-bener wah gila nih anak sekecil ini jago juga ya aktingnya ya. Oh ya? Nah itu dia nih Gracia, calon ya? pemenang Citra. Wih, amin. Amin. Sejak kapan kamu berakting sayang? Awalnya itu kelas 1 dari kapan ya? 2019 juga sih. 2019, saat kamu umur 6 tahun berarti ya? Iya. Itu kali pertama kamu berakting. Nanti kita mau cari tahu kenapa dan apa yang disukai oleh seorang Graciel di dunia akting dan apa yang bisa membawanya sampai dengan seperti sekarang bisa duduk bersama dengan 2 aktor yang sangat luar biasa berperan dalam satu film yang kabarnya mendapatkan apresiasi luar biasa juga dari produsernya di Korea Selatan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Bali Warkop, ada juga Tora Sudiro dan juga ini dia Graciela yang biasa dipanggil Grace ya. Mereka berperan dalam satu film baru, nanti kita akan bahas seperti apa. Tapi ngomongin soal Grace yang katanya aktingnya ketika Bagus film banget. ini produksi 3 tahun yang lalu, saat itu Grace umurnya 6 tahun 6 tapi tahun. memukau aktor-aktor yang lain. Grace, Jadi- awalnya tuh gimana sih kamu bisa? Dia agak kepengen menonjolkan orang-orang yang berjasa untuk Grace. Ada satu namanya Mas Agus Kencerot. Iya. Dia panggil bapak sampai. Itu dia yang membimbing dari awal sebelum sama kita. Mas Agus siapa? Agus Kencerot kita panggilan. Seniman dari Jogja memang dia pengarah acting ya. Terus ya satu lagi ya Vino. Karena anaknya Vino seumuran dia. Vino tuh secara intens mendekatkan dirinya banget sehari-hari sama dia. Jadi dia juga menjadi terbiasa dan keluar. Lebih keluar ya, lebih lepas ya. Grace, awalnya gimana sih bisa terjun ke dunia acting tuh gimana? Coba ceritain sama Sobat Ambiar. Kok mau terjun ke sini? Jadi kan
Awalnya itu aku ikut modeling. Oh, modeling. Kayak fashion show dan photoshoot gitu. Nah, salah satu marketingnya itu tawarin aku buat main film. Oke. Karena dia kenal sama salah satu casting director ya. Jadinya aku mau aja dan diambil fotonya, di videoin juga. Dan ternyata keterima. Jadi dari awal situ aku mulai main film. Oh, langsung keterima ya. Wow. Grace, apa rasanya bisa acting tuh gimana rasanya, Grace? Seneng sih. Seneng soalnya syuting tuh bisa sekalian cari teman gitu. Temennya tua semua ya gitu. Kamu pintar ya ngomongnya ya, Grace ya? Banget. Tapi kamu lebih suka mana? Modeling atau acting? Atau acting sayang? Dua-duanya sih. Gak mau jadi penyanyi sayang? Penyanyi mau, tapi aku lebih suka main gitar gitu. Oh, kamu suka main gitar. Musikalitas Kamu suka main gitar, teman saya suka main gendang. Sama bass betot kalau dia ya. Kamu berarti ngikutin Om Toras. Suka main-main. Suka main-main maksudnya apa ya? Suka main. Main gitar bukan main-main Om. Tapi kalau buat Grace sendiri, kamu paling ngefans sama aktor, sama aktris, pemeran siapa? Iya. Banyak ya. Siapa yang jadi Siapa idola? salah satunya sayang? Jadi idola kamu siapa? Salah satunya Cewek deh, yang cewek. yang cewek. Kamawar. Mawar Dijo. Mawar Dejo. Yang jadi dia Saat dewasa ya. Guys, kita seneng banget kamu hadir di sini. Kita berharap karir kamu bisa terus melesat, prestasi kamu semakin melesat, karya-karya kamu juga. Tapi jangan lupakan sekolah pasti yang utama ya. Itu yang nomor Terus satu belajar ya ya. sayang? Dan di pagi-pagi ambiar kita juga punya bintang tamu yang lainnya. Dia juga hot daddy lainnya. Hey, Ayo dong, hey. cepet dong manggilnya, jangan terlambat. Tele-tele nih MC. Lagi kemana sih lu? Enggak, gue suka deh, jangan tele-tele dong. Kan kita kenalin dulu. Siapa Wi? Siapa? Dan ini family man Halo, apa kabar? banget. Ya. Iya sayang, kita langsung panggil aja hot daddy kita. Hot daddy kita berikutnya. Maaf. Makanya jangan terlalu centil, lihat. Tuh, jatuh nih. Halo, apa kabar? Ngapain lu? Udah ada istrinya. Vino udah punya Gebasian. istri ya, maaf ya, Kita maaf. semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Hoi. Kalau ini pakai Mohon maaf ya, hormat salah. Kita nggak hormat salah. Bintang tamu harus dihormat. Iya. Kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih dalam rangka apa nih? Guys, gimana guys? Hah? Gimana? pakai tali sepatu. Pakai tali kalau yang ketiga. Sama Master. Vino Gebasian, seorang aktor yang akhirnya bisa hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih banyak. Nanti kita akan bahas seperti apa proyek bersama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Seorang family man, Vino Gebasian yang selalu meluangkan waktu untuk keluarga walaupun di tengah-tengah kesibukan syutingnya. Kita kasih lihat yang satu ini. Vino tuh sama Marsha ada perjanjian nggak sih kalau urusan syuting, pekerjaan di luar rumah? Sementara kan sih nggak ada perjanjian gitu. Waktu nikah juga nggak ada perjanjian pranikah gitu tuh nggak ada. Tapi emang ketika kita udah mulai, kita sama-sama tahu kerjaan kita masing-masing. Dan begitu punya Jizi, punya anak, secara otomatis tuh oke, kalau misalnya nanti aku yang kerja, Marsha di rumah. Tapi ntar giliran Marsha dapat tawaran syuting, aku yang harus jaga Jizi. Jadi gantian gitu Gantian, ya. karena emang kita tuh pengen berusaha, bukannya nggak punya mbak di rumah ya, ada tetap yang bantuin, tapi kita pengen ngabisin waktu kecil Jizi itu ada biar nanti kalau dia gede tuh dia punya memori gitu loh. Oh kita tuh selalu ada deket dia gitu. Kalau dua-duanya orang tuanya sibuk kan kasihan ke anaknya juga. Bener. Kan itu bukan anak suster ya guys. Iya. Jizi sekarang umurnya berapa sih, Vino? Sekarang sama kayak Grace nih, 10 tahun. Kamu berapa? Kalau Jizi? Aku 9. Iya. Mudah-mudahan ya. Kak Marsha nanti sama si dedenya bisa datang ke Pagi-Pagi Ambiar kan? Datang ya nanti sini ya. Datang dong Kak sini. Tapi biasanya quality time kalau barengan sama Jizi, barengan sama Marsha, biasanya ngapain aja kalau Kita Vino? sebetulnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Kita tuh biasa juga kalau misalnya kayak
weekend tuh biasanya aku sebisa mungkin nggak kerja, kecuali kalau syuting ya. Karena kalau syuting film kan tuh bisa sebulan terus libur, sebulan libur. Kita kadang-kadang cuma di rumah, ngabisin waktu di rumah, kadal-kadalan di tempat tidur gitu. Kalau misalnya mau keluar pun juga paling makan apa, nggak ada yang terlalu spesial harus kemana gitu, enggak sih. Liburan pun juga kita atur waktunya, nggak sebulan sekali liburan ke luar kota atau gimana gitu. Tapi ada liburannya nggak? Ada, liburan sih pasti ada. Selama 1 tahun di akhir tahun biasa gitu? Kadang-kadang di akhir tahun, kadang-kadang juga misal tengah tahun, tergantung waktu dan tergantung duitnya. Tapi Marsha istri pernah protes nggak atau Jeezy deh protes sama kesibukan kamu? Sebetulnya kalau misalnya dia protes secara langsung tuh enggak, tapi kalau misalnya aku udah lama nggak ketemu, terus pulang, terus dia bilang kangen gitu, itu artinya dia kangen beneran dan itu artinya udah kayak lama nggak ketemu. Berarti gitu. papa harus menyempatkan waktu untuk libur gitu. Bener. Ya. Kadang-kadang sebenarnya nggak selalu nggak libur sih, kadang-kadang libur. Tapi jam waktunya kita pulang udah malam dia udah tidur. Dia berangkat sekolah kita masih tidur gitu kan. Syuting kan kadang-kadang nggak ada waktu yang pas gitu. Ya buat anakku juga ngomong kayak begitu aku jadi inget anakku. Anakku sekarang lagi sakit, lagi pulang ke rumah. Mas Gabriel semoga lekas sembuh ya sayang. Tadi mama ngeliatin kamu lagi tidur nak. Jadi nanti kita ketemu mudah-mudahan nanti Mas Gabriel udah bangun ya. Amin, cepat sembuh ya Gegep ya. Emang kalau misalnya anak sakit tuh rasanya bapak orang tuanya ikut susah ya kalau mau gitu pergi kerja ya. Kalau buat seorang Vino G. Bastian dan juga Marsha Timothy, gimana caranya? Kalau kalian konsep mendidik anak itu seperti apa sih? Sebenarnya konsep pendidik anak tuh udah agak berbeda ketika saya waktu dididik waktu kecil gitu. Karena perkembangan sosialnya juga udah berbeda. Kayak misalnya masalah gadget juga. Kita mau ngelarang anak kita 100% gak boleh kenal sama gadget susah. Karena teknologi berkembang terus. Tapi ketika kita pakai, sempet juga Jeezy tuh ngalamin yang kejahatan-kejahatan di sosmed. Untungnya nggak ngalamin ke dia gitu. Jadi kayak, wah ini ada kayak, padahal game tapi mulai ada message yang aneh-aneh. Ada sekarang game yang bisa chatting ya, bisa kirim message ya. Untungnya dia nanya gitu, ini apa gitu, ini apa, dia nggak paham. Wah ini udah berbahaya banget, tapi aku jelasin. Ini tuh orang-orang jahat di luar sana yang seolah-olah menjadi anak kecil, tapi dia tuh dia punya niat buruk sama kamu. Oke, aku udah nggak mau main lagi gamenya gitu, terus ganti lagi. Itu bahaya banget sih buat anak kecil sekarang. Itu selalu Mas Vino kontrol ya. Kontrol dan kan kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol 100%. Jadi aku kasih tahu sama dia, nanti kalau ada sesuatu yang kamu nggak ngerti, apalagi ada message harus kasih tahu. Karena takutnya dia berasa itu temennya dia ikut chat dan kadang-kadang kan ada disuruh transfer duit untuk bener, kadang-kadang suruh kayak kirim-kirim foto apa. Sampai gitu ya? Sampai kayak gitu kalau aku baca chatnya. Tapi untungnya dia nggak menanggapi itu. Iya, jadi ini juga buat sobat ambiar di rumah yang sudah punya anak dan suka bermain game, gimana dia bisa kirim pesan dengan orang yang tidak dikenal, mohon diperhatikan juga karena kita kalau kita nggak ngontrol, kita tidak tahu apa isi pesannya. Itu yang harus disaring dan difilter juga ya. Vino G. Bastian, apa yang ingin disampaikan untuk seorang Jeezy? Kita yakin nanti suatu saat juga bisa menyaksikan tayangan ini atau mungkin sekarang lagi nonton pagi hari ini. Iya, hari ini sih dia lagi sekolah, cuma pasti dia suka ada tayangan-tayangan ulangnya kan. Saya sih pengennya ketika nanti kamu gede, kamu masih punya memori yang indah sama aku, sama mami gitu. Dan kita juga punya sebuah film Miracle is Number 7 yang mungkin sekarang kalau kamu nonton, kamu nggak ngerti ini sebenarnya film tentang apa sih. Tapi kalau nanti waktu kamu udah besar, kamu udah bisa nonton filmnya, kamu pasti akan tahu bahwa cinta seorang bapak tuh mungkin nggak bisa diungkapin kayak ibu gitu ya. Pasti selalu ada gap antara anak dan bapak. Tapi kamu pasti akan tahu bahwa cinta bapak tuh nggak kalah besarnya untuk anaknya gitu. Dan bagaimanapun bapak adalah cinta pertama seorang anak perempuan. Itu benar ya. banget. Tapi ngomongin soal cinta, kita juga yakin bahwa seorang Vino G. Bastian mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Apa yang kamu lihat dari seorang Marsha Timothy? Apa ya, dia tuh udah bukan jadi udah jadi kayak penyeimbang hidup saya sih. Karena saya percaya bahwa manusia itu tuh nggak ada yang sempurna gitu. Diciptain nggak ada yang sempurna. Dan ketika seorang yang nggak sempurna ketemu sama nggak yang sempurna, kayak saya ketemu Marsha, pasti Tuhan akan saling melengkapi dan akhirnya menjadi sempurna. Itu sebetulnya yang sempurna tuh yang itu gitu. Oke, saling melengkapi, saking melengkapinya sampai bucinnya luar biasa karena katanya Vino ini cuma follow Marsha Timothy di Instagram. Kita masih lihat artikel yang satu ini. Kaget, terkuak alasan sebenarnya Vino G. Bastian hanya follow istri saja. Jadi followingnya di Instagram cuma satu. Dulu banyak banget yang bilang ini bucin. Sementara gue nggak tahu bucin tuh apa ya. Terus apa namanya? Ternyata gara-gara followingnya cuma satu. Nah dulu sebetulnya sebelum akunnya di verified, itu akun Instagram tuh pernah hilang. Akun Instagram siapa? Gue, jadi pernah hilang.
followingnya atau followersnya tuh hilang gitu. Tapi foto-fotonya tuh masih ada. Jadi kayaknya mau dihack untuk diambil followersnya. Gitu. Untuk diambil followersnya. Betul. Jadi followingnya hilang, followersnya tetap. Jadi kayaknya dia mau modusnya tuh mau ngambil ininya. Nah, terus akhirnya pas dibalikin lagi, kan gue lupa ya siapa yang gue follow, siapa yang gue ini. Akhirnya follow satu. Pada kok gue nggak di follow lagi, kok gue cuma di follow, wah sombong nih ini gitu. Okay. Akhirnya ya udah deh daripada nanti malah salah, ya udah follow istri aja, yang lainnya nggak gue follow gitu. Toh dengan kayak gitu pun kita masih bisa komunikasi di DM atau apa. Dan masih bisa ketemu juga. Iya, bukan cuma itu juga sih, kadang-kadang klien juga yang mau kerja sama bisa nggak di follow ini, nggak masalah, tapi maksudnya emang gue nggak mau ribet aja, pengen follow ini satu orang aja gitu. Nah kalau klien pada akhirnya ketika dia minta di follow untuk urusan kerjasama, lalu di follow kemudian di unfollow atau gimana? Nggak gue follow juga, karena memang iya maksudnya kan komunikasi tetap itu gitu. Dengan tidak followan pun kita bisa tetap mempromosikan produknya, kita tetap bisa berteman. Dan kan lebih enak bertemannya kayak ketemu sekarang kan. Betul. Iya kan? Lebih real gitu. Lebih real. Jadi the one and only bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya adalah Marsha Timothy ya. Oke. Tapi kita tahu juga bahwa menjadi seorang ayah tentu bukan hal yang mudah untuk seorang ayah siapapun itu, termasuk Vino G. Bastian. Apa rasanya menjadi seorang ayah? Sebenarnya kalau dibanding pengalaman Om Indro dan Tora sih saya nggak ada apa-apanya ya. Saya masih anak saya baru satu dan masih seumur Grace gitu. Tapi saya seneng banget nih ketemu kayak Om Indro dan Tora bagi-bagi pengalaman, dan ternyata emang untuk menjadi seorang ayah yang luar biasa itu ada step-stepnya gitu. Mungkin pertama ngerasain deh anak pertama kali sakit, paniknya udah kayak gimana. Terus mulai ketemu anak yang udah mulai masuk sekolah, itu orang tua udah mulai bukan cuma masalah ngedidik, tapi gimana sih cara kita memaintain manajemen finance kita gitu, keuangan kita, karena biaya sekolah sekarang nggak murah. Terus udah mulai naik ke SD, dia udah mulai kenal yang namanya, dia udah punya idol, ada boy band, ada teman-teman sekolah yang menjadi idolanya yang laki-laki. Kan gimana caranya kita untuk ngejelasin bahwa ini kayak gini-gini, berteman, batasnya seperti ini gitu. Terus udah mulai kenal perempuan, udah kenal make up dari ibunya. Iya, anak-anak perempuan tuh seneng banget. Kadang saya pun di make upin gitu. Aku mau tanya dong ya, ini kan semua di sini ayah nih ya. Apa sih maksudnya cara ngedidik anak bagi seorang ayah tuh, maksudnya gini, kalau ibu kan udah pasti lah ya. Selalu ibu mah ya udah 1x24 jam lah sama anak tuh. Tapi kalau ayah itu seperti apa sentuhannya kalau sama anak laki kan beda. Bagaimana cara memberi kasih sayangnya maksudnya? Apakah harus dengan, biasanya kan kalau ayah tuh selalu ada dengan cara yang bukan keras ya, dengan cara tegas sama cara keras kan beda tuh. Membenarkan tidak kalau dengan cara yang agak sedikit keras gitu? Kalau aku sih emang nggak pengen ngajarin anak dengan keras sih. Pengennya tetap seorang ayah itu tegas boleh tapi nggak keras. Oke, kalau Tora? Kalau gue selalu percayakan sama ibunya. Kenapa? Lebih kemalas karena ibunya lebih pintar dari bapaknya. Jadi semua percaya sama Mika aja ya? Percaya sama ibunya. Kalau Om Indro? Ini yang ini. Kenapa? Saya seperti dia. Artinya dulu ketika istri saya masih ada, saya selalu kayak gitu. Saya selalu berikan arahan itu pada istri saya, bukan pada anak saya. Biar dia langsung. Dan ini kesulitannya, Tor. Kenapa? Ketika nggak ada istri kita nggak ngerti gimana cara berkomunikasi dengan anak. Makanya saya kalau ditanya, saya akan selalu bilang, saya kayaknya bapak yang gagal. Iya. Kenapa? Karena justru setelah besar itu saya nggak ngerti gimana berkomunikasi dengan anak. Saya orang yang bukan pintar ngajarin. Saya kepengennya memberi contoh. Itu pun nggak masuk. Kita berharap semoga ini semua ada dalam pikiran Om Indro aja ya. Karena kita yakin juga anak-anaknya sekarang sudah menjadi anak yang hebat dan juga menganggap Om Indro sebagai ayah yang hebat ya. Tapi berbicara soal ayah, ini sosok ayah dari seorang Vino G. Bastian, ada satu penyesalan, kita mau kasih lihat artikel, Vino boleh tanggapi dan klarifikasi artikel yang satu ini. Vino G. Bastian menyesal tak pernah peluk sang ayah. Oke. Jadi emang itu yang tadi gue bilang, gue gak pengen ngedidik anak gue seperti orang tua gue ngedidik anak gue. Bukannya orang tua dulu ngedidik anaknya salah, bukan. Tapi caranya kan berbeda-beda dan anak sekarang juga berbeda-beda. Nah kalau dulu bokap itu, dia cool banget. Ngedidik anak laki-lakinya itu cool banget. Beda dengan ada jarak gitu ya? Ada jarak gitu. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri seorang anak, menumbuhkan
jiwa laki-laki di anak itu benar-benar tegas banget. Misalnya kayak gue pulang habis main gitu, terus tiba-tiba nangis kenapa? Ya dibully, pulang pergi lagi ke sana. Kalau kamu dipukul lagi. Bokap gue tuh kayak gitu. Jadi anak laki-laki tuh harus bisa kayak gitu. Melindungi diri sendiri. Iya, gimana kamu mau ngelindungin orang-orang nanti yang kamu misalnya istri atau anak kamu gitu, kalau kamu nggak bisa melindungi diri kamu sendiri gitu. Jadi bokap gue tuh kayak gitu. Nah, jadi dengan terbangun gitu tuh rasa sayangnya tuh beda. Kayak nggak ada tuh kadal-kadal peluk-peluk sama physical touch nggak ada ya? Physical touch tuh hampir jarang banget gitu. Paling kalau misalnya nilainya bagus cuman oke, bagus. Nah sekalinya gue peluk itu ketika dia udah meninggal gitu, ketika dia peluk. Nah itulah penyesalan gue gitu, kok waktu dia masih hidup gue nggak sempat untuk meluk dia. Ya. Penyesalan, walaupun sebenarnya dibilang penyesalan secara langsung enggak, tapi maksudnya rasa kangen itu tuh yang gue kalau gue ngeliatin anak sekarang sama bapaknya tuh dipeluk-peluk, kayak gue sama anak gue tuh bisa peluk-peluk gitu. Nah gue nggak punya memori soal itu gitu. Tapi kan bahasa cinta setiap ayah pasti berbeda benar, ya. benar. Ada yang melalui physical touch, pelukan, sentuhan, ada yang kata-kata, ketegasan. Tapi yang pasti mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Pasti. Apa yang dirindukan dari seorang Mas Vino Bastian. ayah untuk seorang Vino G. Bastian? Aduh, gue kalau ngomongin soal bokap tuh selalu yang gue rindukan adalah dia tuh udah jadi kayak sahabat gue sih. Jadi sahabat itu kan ada dan selalu ada, bukan di saat kita seneng aja ya. Di saat kita susah pun seorang sahabat itu harus hadir gitu. Ya. Jadi ketika dulu sama bokap tuh, ketika gue dulu kan gue ngeband, itu sampai diusir dari rumah gara-gara ninggalin sekolah, pulang ke rumah nggak sekolah, dilempar koper apa semua, diusir dari rumah sampai berapa hari gak di rumah gitu. Tapi rasa kangen untuk cerita tentang kehidupan gue sebagai laki-laki itu cuma sama bokap, nggak sama nyokap. Nah gue kehilangan momen atau kehilangan rasa curhatnya itu gitu. Kayak kadang-kadang tuh gue sering setiap hari Minggu tuh pasti gue pergi sama bokap gue berdua, cuman ke Duta Suara, toko musik yang ada di Jalan Sabang, itu untuk beliin musik-musik lagu-lagu banyak banget gitu. Dia ngasih gue influence tentang musik-musik itu dari dia. Nah sekarang udah nggak ada. Nah bertukar pikiran itu yang gue nggak bisa dapetin gitu. Manggilnya siapa? Papa, ayah? Daddy. Bahkan gue dulu taunya nama bokap gue Daddy. Tahu ternyata Daddy itu bahasa Inggrisnya. Iya. Bapak. Berarti lebih dekat ke Pak Ayah daripada Mama ya? Ibu tetap. Kita tetap dekat. Karena ada jarak antara ayah sampai akhirnya ketika dia berpulang, momen itulah yang... Momen itu yang merasa benar-benar hilang. Gitu. Ya. Ketika orangnya udah nggak ada, ketika sesuatu yang berharga itu udah nggak ada di dalam hidup kita, itu kita baru berasa. You don't know what you've got till it's Bener. gone. So, Vino G. Bastian, apa yang ingin kamu sampaikan? Seandainya kamu bisa berbicara dengan papa kamu, your daddy. What do you wanna tell him? Aku cuma mau bilang terima kasih untuk semuanya dan... Wah, parah nih pagi-pagi. Gue cuma mau bilang, I miss you so much. Itu aja. I miss you so much. Kita akan kembali sesaat lagi, ada Hot Daddy, tapi ini nggak tahu Hot Daddy beneran apa hanya mengaku Hot Daddy. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Ada 3 orang Hot Daddy dan juga Grace dengan acting yang sangat memukau, tapi kita akan hadirkan bintang tamu lainnya, seorang stand up komedian yang mengaku sebagai Hot Daddy. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia, Rigen. Kok pas saya mengaku ya? Iya. Kenapa? Kayak yang lain tuh dari host dibilang dia adalah seorang hot daddy. Kenapa pas saya mengaku hot daddy ya? Coba kita mau nanya sama kamu. Kamu Udah merasa menikah? hot daddy itu kenapa? Apa yang bisa membuat orang merasa bahwa memang dia adalah hot daddy? Karena saya sebagai seorang ayah mulutnya pedes ke anak. Maksud sih, Hot lebih ke panas gitu Tapi omongannya ya. sebelum ngomong pedas, kita mau mengucapkan terima kasih banyak. Cepet banget. Sudah menyempatkan waktunya. Kok beda sih? Pas Vino kayak sampai begini banget ya. loh,
Gini loh, di sini tuh masing-masing bintang tamu ada perbedaan. Kita ulang sekali lagi ya. Rigen kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Coba deh, kamu nih sama Om Indro. Om Indro kan tadi belum kita ucapkan terima kasih. Belum. Lo cuma begini doang. Gino tadi begini benar. Gua malah begini. Kaya. Coba Mas Toro sama Om Indro kan belum. Mas Toro sama berdua, Bang Vino sini deh. Coba. Kita mau ucapin terima kasih dulu buat mereka berdua. Kamu nanti dulu bentar. Bentar ya. Yuk. Untuk ketiga OTD kami semua bertiga kami semua mengucapkan terima kasih. Lo perasaan lo apa? Lo perasaan lo apa? Gatel ya. Lo? Nggak tahu, saya nggak punya perasaan. Nah, coba kalau... Coba, boleh duduk sekarang ya. Kalau Mas Rigen perasaannya gimana? Coba ya. Sampai pegang-pegang sepatu. Ya, coba. Rigen kami mengucapkan Terima kasih. Rigen, anak ada berapa? Anak satu, tapi lagi hamil satu. Alhamdulillah. Istri ada berapa? Satu lah. Ya satu istri. Emang istri harus berapa? Ya kan itu pilihan. Kalau istri pertama memberikan izin. Anak satu lagi hamil satu. Gimana maksudnya? Satu lagi hamil. Gimana ya? Gimana coba ya? Anak satu. Istri lagi hamil anak kedua. Nah. Itu benar. Ya. Tapi istri ada berapa? Istri satu. Istri satu. Lagi hamil. Lagi hamil. Yang kedua. Istri lagi hamil anak kedua. Yang satu itu siapa? Yang kedua siapa? Tadi bilang istri yang kedua. Istrinya. Istri saya kan satu. Yang satu nih lahiran. Lahiran satu. Terus Agustus 2 tahun lalu. Nah yang kedua nih. Lagi hamil lagi. Yang kedua siapa? Gawat banget ini. Rigen boleh silakan duduk ya, kita mau lihat ini ada satu artikel. Rigen boleh ditanggapi artikel yang satu ini. Rigen. Ya kita kasih artikelnya. Oke, Rigen komedian yang selalu emosi kalau diajak ngobrol, tapi katanya dia sosok yang baik untuk anak dan istri. Tapi Rigen benar, kamu tuh tipikal orang yang emosional gitu, gampang emosian. Sebenarnya saya kagak emosional. Tapi? Cuman... Enggak, orang tuh kadang suka mancing gitu kadang. Saya kagak pengen marah nih misalnya nih. Tapi kenapa? Persoalan apa? Orang kan lain-lain kesukaannya. Ada yang suka mancing, ada yang suka nembak. Bukan suka mancing begini Pak. Kan jadi kepancing lagi saya kan. Maksudnya gini, nggak usah pakai emosi. Ya, saya akan ngomong dengan senyum ya. Oke, silakan coba kita coba ya. Senyum, yuk. Jadi, baik. Saya tuh sebenarnya orangnya nggak suka emosi. Siapa? Saya. Kata siapa? Yang mana? Kata saya. Katanya jangan pakai emosi. Tapi senyum kan? Tapi saya senyum. Kecuali saya melotot baru. Saya senyum. Ya, gak suka emosi. Gak suka emosi. Cuman orang kadang suka mancing-mancing gitu. Kata siapa? Kata saya. Istri bilangnya gimana? Kamu suka marah nggak di rumah sama istri? Saya kalau di rumah malah takut sama istri. Takut sama iya, malah diem. Bukannya takut ya, segan gitu. Istri yang keberapa nih? Oh, astagfirullahaladzim. Belum selesai masalah yang di situ. Istri yang pertama, yang satu. Ini bukan gua saksinya nih. Iya, enggak Pak De. Ini bukan gua saksinya nih kayaknya. Iya, Pak De kan saksi waktu itu, waktu pernikahan saya. Nah, itu saksi yang pertama, yang kedua? Saksi mata. Oh, mata. Saksi akad nikah waktu itu Om Indro. Apa dalam benak Om Indro menikahkan dia? Hah? Jadi waktu itu kayaknya salah banget gua jadi saksi. Jadi Pak De waktu itu lagi daerah Tangerang, Pak De lagi di mana? Daerah Tangerang, ya kebetulan saya mau nikah nih jadi saksi. Jam berapa? Kalau setengah jam lagi, gantiin supir gue ya. Jadi segan sama istri? Jadi saya tuh iya justru kayak, gimana ya, kayak justru sama istri tuh kalau misalkan lagi debat apa tuh saya lebih baik diem gitu. Itu baru laki. Iya, emang gitu saya mah. Jadi nggak pernah berantem sama istri, tapi dia bilang, Mbak, lo nggak merasa diledek. Kenapa Pak De? Ini baru laki. Lo kan dari dulu laki. Iya. Bukan baru-baru. Om, maaf. Dia curhat, ngebahas yang lain biasanya lagi nonton tuh.
gitu. Sentilan. Sindir kamu sayang. Ada sentilan sedikit. Tapi kamu kalau sama anak juga nggak suka marah ya? Enggak, kalau sama anak-anak masih kecil banget kan, jadi... Oh, maksudnya kalau gede nanti mau dimarahin? Gimana cara mendidik anak? Cara mendidik anak ya sekarang karena masih kecil ya paling diajak main, belum yang... Maksudnya? Ya diajak main lu kan baru 2 tahun. Main apa? Umur berapa, Mas? 2 tahun. Main apa biasanya? Macem-macem paling kayak drag race. Karambol gitu ya, karambol. Karambol, gaplet, drag race. Piu-piu. Ya permainan anak, masa ditanya Yuk. Anaknya dibilang diajarin yuk. Kebayang kalau anak 2 tahun mirip. ini juga Pak De. Karambol, main karambol. Penasaran loh dari tadi bintang tamu nih pakainya bajunya kenapa kembar ya? Baju tahanan apa sih proyek terbarunya? Coba kasih tahu buat sahabat Ambiar di rumah. Apa nih yang sesuatu yang besar sekali? Apa Grace? Film Miracle in Cell Number 7. Film Miracle in Cell Number 7. Cell number 7. Ini proyek terbaru dari Om Indro, Regen, Vino Gebasian, Grace, dan juga Tora Sudiro. Film yang diadaptasi dari sebuah film di Korea yang rilisnya 2013 dulu filmnya ya. Iya, sama Miracle in Cell Number 7. Kemudian syuting 3 tahun yang lalu dan rilislah beberapa hari lagi ya. Iya. Ini bercerita tentang apa? Miracle in Cell Number 7. Yang lebih ngerti buat cerita Regen sih. Oh, Regen. Ya, Ceritanya gimana tentang ceritanya? Jangan pakai emosi ya. Iya dong. Biar pemirsa ngerti. Ayo dong cerita. Ayo cerita dong dari tadi. Saya belum ngomong. Cerita itu jadi tentang... Oh gitu. Belum. Sabar. Kak Dewi ya, mana bajunya kebalik lagi. Masa sih? Gua sampai lihat dong. Jadi apa kebalik? Hari itu di dalam bukan sih itu kayak Superman ya. Jadi itu apa Miracle? Ini luaran. Udah diundang. Itu fashion namanya. Ngerti fashion soalnya. Iya, oke. Gimana ceritanya gimana? Jadi ceritanya Gitu. belum. Wah, lu mau timpe dia? Enggak. Belum, nah. Ceritanya tentang seorang ayah. Apa? Lepas aja. Iya, tentang filmnya. Jadi ada seorang... Buruan dong Mas cerita lama banget. Jangan ditahan-tahan. Iya. Nah, jadi dia tuh seorang ayah Ini yang... penting banget soalnya. Tahan napas. Tarik napas, tarik, tahan, buang. Ya. Kenapa Regen? Jadi cerita itu tentang seorang ayah yang berkebutuhan khusus lah gitu. Dia memiliki seorang anak, tapi ayahnya itu terkena fitnah. Jadi dia dituduh membunuh dan memperkosa seorang anak, gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke penjara dan di penjara itu ketemu sama kita, gitu. Jadi kita tuh berusaha bagaimana caranya supaya ayahnya ini bisa membersihkan namanya. Kata siapa? Kata saya. Di sini yang menjadi ayahnya adalah Vino Gebasian. Boleh diceritakan sosoknya seperti apa kalau Vino Gebasian di Sebentar, Jangan berperan dipancing sebagai apa lagi. dulu nih? Ya ini kan kita mau nanya satu-satu. Dari Mas Tora nih, dari tadi Mas Tora juga ngantuk nih. Udah ngomong begitu. Mas Tora, ayo coba Mas Tora apa? Gua jadi Jaki itu ceritanya ketangkap karena penipu, kasus penipuan. Nah di penjara saya satu sel sama mereka di sel nomor 7. Oke. Vino. Kalau saya jadi Dulu Rozak, Bapak Dodo. Bapak Dodo itu bapaknya Grace yang namanya Ika. Dia itu punya disabilitas, dia berkebutuhan khusus. Dan dia harus membesarkan anak seorang diri, terus dikena musibah, harus terpisah sama anaknya, saya masuk penjara. Nah, gimana caranya biar bisa ketemu lagi anak ini dibawa masuk ke dalam penjara? Oh, Ika yang diperankan Grace dibawa ke penjara ya. Jadi Grace berperan sebagai Ika. Kartika. Oh, Kartika ya. Sosok anak seperti apa Kartika itu? Anak yang sayang banget sama bapaknya. Oh, oke, sayang banget sama bapaknya ya. Kalau Om Indro di sini berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai kepala blok. Saya penjahat lama banget karena saya masuk situ karena ada perampokan, penjarahan, semua termasuk pencemaran nama presiden yang lalu ya. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kalau saya... Sebentar, Miracle in Cell nomor 7. Jadi selnya kan? Ya jadi napi dong. Jadi apa Regen? Ya,
Ya, di sini saya. Bagus. Sukses Rigen buat acting dan juga Kita mau nonton bareng nanti hari Kamis. Kasihan guys. Jadi apa Rigen? Saya di sini berperan sebagai anak buah Bang Japra sebagai bewok, penghuni sel nomor 7 juga. Udah gitu aja. Itu apa sih konflik yang ada di dalam film ini? Nggak menarik ya. Mungkin konfliknya menjadi viral, bocoran ya kalau kita ini. Tapi bahwa film ini bercerita mengenai kasih sayang seorang ayah dalam keadaan dan dalam posisi apapun. Aduh, aku mesti nonton Miracle nih. in Cell Number 7. Yes, Ini sebuah film yang diadaptasi dari film Korea Selatan dan kabarnya bukan hanya di Indonesia, sempat juga ini di remake di beberapa negara di Kanada, India, tapi menurut sutradara yang di Arab juga ada ya. Iya. Menurut sutradara aslinya bahwa versi Indonesia lah adalah versi yang terbaik. Miracle in Cell Number 7. Mulai tayang kapan? Ini kalau mau tanya gimana posisinya, kata-kata yang terbaik Buat untuk film ini ya, Ya. film ini tuh pokoknya menceritakan bagaimana kita menemukan cinta di tempat yang paling menyeramkan. Wow. Mulai tayang kapan dan di mana silakan boleh dikasih tahu buat sobat Ambiar Tora. Tayang tanggal 8 September 2022 di seluruh bioskop di Indonesia dan ini untuk semua umur. Untuk semua umur, betul. Untuk semua umur. Untuk semua umur. Walaupun nanti kalau ada adik-adik kecil yang nonton, tolong didampingi oleh orang tuanya. Ya. Karena ada beberapa adegan yang mungkin perlu dijelaskan. Gitu. Miracle in Cell Number 7 tanggal 8 September, 2 hari lagi saksikan di bioskop kesayangan. Boleh buat Vino Gimasian ajakin sobat Ambiar sekali lagi untuk nonton film terbaru kalian. Pokoknya jangan lupa nonton film Miracle in Cell Number 7 2 hari lagi tanggal 8 September 2020 dan ini untuk semua umur. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, sukses buat Miracle in Cell Number 7. Grace, terima kasih banyak, sukses buat kamu. Terima kasih ya, Dan terima kasih sayang. banyak untuk para Hot Daddy. Thank you so much. Buat sobat Ambiar di rumah, untuk para ayah jadilah Hot Daddy, untuk anak dan istri jangan jadi Sugar Daddy, untuk para baby. Kita akan besok kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar, soundtrack dari Miracle in Cell Number 7 dari Hot Daddy dan juga Grace.